Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Junaidi, perwakilan kelompok 4, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Kelompok 4 beranggotakan Faiza Hairiyah, Jamila Sari, dan saya sendiri Fariha Junaidi. Nah, perintah soal, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi atau teori atau prosedur belajar. Berikan contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif atau sesuai tema atau mata pembelajaran Anda. Sebagai bukti, siswa telah memahami. Nah, pemahaman sebagai capaian UBD ialah ketika pengetahuan baru dan yang sudah ada disusun di sekitar konsep dan prinsip utama suatu disiplin ilmu. Understanding by design mencakup 6 aspek pemahaman untuk tujuan penilaian, yaitu penjelasan, mengungkapkan pengetahuan atau pendapat sendiri dengan rincian dan dapat membuktikan pengetahuan tersebut dengan benar. Yang kedua, interpretasi, mampu menafsirkan isi materi atau konsep yang dijelaskan dengan tingkat yang diinginkan. Yang ketiga, aplikasi, mampu menerapkan ilmu yang diterima dalam situasi yang berbeda. Yang keempat, perspektif, mampu memiliki pendekatan atau pandangan yang berbeda atau menyimpulkan dari isi materi yang dijelaskan. Yang kelima, empati, mampu berempati dengan pendekatan atau pandangan yang berbeda atau menyimpulkan dari isi materi yang dijelaskan. Dan yang terakhir, peningkatan diri, mampu memiliki pengetahuan diri yang mempermudah pemahaman dan pengembangan ilmu. Nah, aspek perspektif pemahaman. Perspektif merupakan kompetensi dasar pendidikan yang mencakup kemampuan siswa untuk menyimpulkan dari isi materi yang dijelaskan. Nah, aspek-aspeknya yaitu yang pertama, memahami isi materi dari segi yang berbeda. Dua, membuat koneksi antara isi materi yang dijelaskan dengan isi materi lain. Yang ketiga, membuat analisis dan mengkritis terhadap isi materi yang dijelaskan. Bukti konkret aspek perspektif ketika siswa sudah mampu memahami. Contoh konkretnya, jika siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, maka siswa dapat membangun gambaran mengenai materi atau teori atau prosedur belajar. Misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis dengan membahas, membandingkan, dan memperjelas konsep-konsep yang telah dijelaskan. Contohnya, jika siswa telah mempelajari konsep perkalian, siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis dengan membahas, yang pertama, bagaimana perkalian berbeda dengan penjumlahan. Yang kedua, apa perbedaan antara perkalian dengan angka dan perkalian dengan bilangan bulat. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung perkalian dengan menggunakan metode lain seperti metode tulisan. Yang keempat, bagaimana cara menghitung perkalian dengan menggunakan kalkulator. Yang kelima, bagaimana cara menggambarkan hasil perkalian dengan grafik. Nah, dapat kami simpulkan bahwa perspektif adalah kompetensi dasar pendidikan yang sangat penting untuk ditempatkan dalam pendidikan. Dengan memiliki kompetensi perspektif, siswa akan dapat memahami isi materi dari berbagai perspektif, membuat analisis dan mengkritis terhadap isi materi, dan membangun kemampuan kritis dan kreativitas. Perspektif menjadi salah satu bukti untuk melihat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.